Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita selalu mematuhi protokol kesehatan dengan cara memakai masker, mencuci tangan, dan memakai hand sanitizer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita melanjutkan ya materi yang kemarin. Ada yang masih ingat dengan materi yang kita pelajari dari minggu kemarin ya, dimana kita belajar mengenai kombinasi latihan gerak dasar jalan, lari, lompat pada olahraga lompat jauh. Kemudian kita juga belajar tentang teknik dalam melakukan lompatan pada lompat jauh, dimana teknik yang pertama awalan, yang kedua tumpuan, yang ketiga melayang, dan yang terakhir adalah pendaratan. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai sejarah lompat jauh, kemudian ukuran lapangan dari lompat jauh. Olahraga lompat jauh ini adalah olahraga yang sudah dilombakan pada masa Olimpiade kuno. Berikut sedikit ulasan sejarah mengenai olahraga lompat jauh. Lompat jauh pertama kali dilombakan pada Olimpiade modern pada tahun 1896. Namun, keberadaannya sudah ada sebelum itu. Mengutip dari World Athletics, asal-usul olahraga lompat jauh berawal dari kompetisi olahraga atau Olimpiade kuno di Yunani. Sekitar tahun 708 Masehi. Pada awalnya, lompat jauh diadakan sebagai bentuk latihan militer perang, di mana untuk melatih ketangkasan para prajurit perang dalam melompati rintangan yang berbeda, seperti parit atau jurang. Pada waktu para atlet harus berlari sambil membawa beban di kedua tangannya dengan berat sekitar 1-4,5 kg, sambil melompat secara berkali-kali. Ketika akan mendarat, para atlet wajib melepaskan beban yang dibawa di kedua tangannya. Ya, jadi asal-usulnya memang olahraga lompat jauh ini pertama diadakan itu pada masa Yunani kuno itu memang tujuannya untuk latihan militer perang. Olahraga lompat jauh juga pernah dilakukan oleh pelompat dari Sparta dengan rekor lompatan sejauh 7,5 meter. Di dunia modern sekarang ini, lompat jauh sudah menjadi bagian dari kompetisi Olimpiade sejak pertama kali munculnya perlombaan ini pada tahun 1896. Akhirnya, pada tahun 1914, Dr. Harry Eaton Stewart merekomendasikan dibuatnya running broad jump yang distandarkan bagi atlet perempuan, sehingga mereka juga bisa mengadakan kompetisi lompat jauh. Rekomendasi ini dipertimbangkan dan diterapkan sehingga atlet perempuan mampu mengikuti kompetisi lompat jauh pada level Olimpiade. Meskipun olahraga ini adalah bagian dari permainan Olimpiade kuno,
Baru pada tahun 1896, yaitu pada masa Olimpiade modern, pertama lompat jauh dilombakan secara resmi dan untuk wanita baru dimulai pada tahun 1948. Baik, sedikit itu ya ulasan dari sejarah dari lompat jauh. Pada ukuran lapangan ya, ini adalah gambaran dari lapangan lompat jauh itu sendiri ya. Ada yang hitam ini adalah lintasan, panjang lintasan lari ya, kemarin yang kita pelajari itu. Jadi kita berlari dalam lompat jauh itu harus berlari sekencang-kencangnya sampai pada bak lompat dan melompat sejauh-jauhnya ya pada bak lompatnya. Oke. Ini adalah gambarannya. Untuk secara rincinya akan saya jelaskan. Bagian yang pertama yaitu lintasan awalan. Lintasan awalan lebar minimum 1,22 meter dan panjang kurang lebih 30 sampai 40 meter. Bagian yang kedua, papan tumpu atau papan tolakan. Papan tolakan panjangnya harus 1,22 meter dengan lebar 20 cm dan ketebalan 10 cm. Pada sisi dengan tempat mendarat harus diletakkan papan plastisin untuk mencatat bekas kaki atlet apabila salah tolak. Papan tolakan harus dicat putih dan harus datar dengan tanah awalan dan harus ditanam sekurang-kurangnya 1 meter dari tepi bak pasir pendaratan. Bagian yang ketiga yaitu bak lompat atau tempat pendaratan. Tempat mendarat lebar minimum 2,75 meter. Jarak antara garis tolakan sampai akhir tempat lompatan minimal 10 meter. Permukaan pasir di dalam tempat pendaratan harus sama tinggi atau datar dengan sisi alas papan tolakan. Ukuran bak lompat jauh yaitu panjang bak minimal 7-9 meter, lebar 2,75 meter sampai 3 meter, dan balok tumpuan dengan panjang 1,21 sampai 1,22 meter, lebar 1,96 sampai 2,02 meter dan tebal 1,00 desimeter.